performa 100 dap, 135 dap yang udah tampil. Jadi malah yang aku tengok yang di dalam Bystrom itu nggak ada. Apakah nanti yang di dalam Bystrom itu tergabung dalam kayak di 100 dap? Kayak e-commerce ini ada tergabung dari beberapa platform, aku nggak tahu. Makanya kalau memang pengumuman 135 dap yang udah dapat berita itu kan nggak ada, malah kayak yang Alibaba apa itu. Gini, kalau bicara masalah proyek besar, semua proyek yang masuk di ekosistem jaringan P-Network dia harus prosedurnya melalui aturan Kodim. Dia harus di-develop dia masuknya pada daftarnya PIOS-nya. Tidak serta-merta API sudah berjalan, ekosistem berjalan, perusahaan besar itu menerima API. Tidak, dia harus di dalam ekosistem dulu. Jadi yang benar ya kita lihat dari pengumuman Kodim seperti itu. Makanya kemarin sempat sama salah satu dari pembentuk, malah dia pun sampai sekarang drop. Kenapa jalan? Karena sebuah platform katanya kalau hanya modal kita hanya 10 miliar itu kita nggak bisa jalan. Kenapa? Itu nggak akan ada persetujuan. Karena itu nggak akan cukup untuk modal sebuah platform yang ada di dalam Bystrom. Jadi mau kantor, mau persiapan itu dinilai. Bahkan salah satu syarat dari KYB, lulus KYB itu aliran dana sebuah platform itu harus dijelaskan. Makanya kayak di itu yang bentuk itu Bun, itu udah drop Bun, udah nggak bisa bergerak. Katanya udah kita aja nggak tahu apakah kita lanjutkan, karena kita ini bisa kita lanjutkan kalau saya punya modal di atas 10 M. Iya, benar mengenai ya itu saya juga tahu karena saya mau dibilang saya direktur juga ya di situ, tapi berjalannya waktu ya memang itu butuh sangat banyak biaya. Kalau hanya 1 M ya tidak cukup. Andi. Kemarin ada terbuka itu Bun, obrolan sama kami tuh. Makanya dia udah nggak bisa teruskan katanya. Tapi kalau memang ada katanya orang yang punya modal di atas 10 M kita buka kembali katanya. Benar. Itu kemarin dimintakan 10 M. Nah, memang sih ada investor ya untuk ya. Cuman sih ya tidak usahlah, ini kan masalah pribadi ya, privasi ya. Jadi saya tidak bisa bicarakan di sini. Sebenarnya memang betul. Karena itu kan bergeraknya di properti ya, Bapak-bapak. Properti ini proyek jangka panjang. Jadi membutuhkan banyak biaya. Tidak kita pikir kayak bapak-bapak, bunda-bunda semua, kalau nanti saat OM ini bisa bikin rumah ini, tidak segampang itu. Apalagi properti yang kita jalankan ini bukan properti yang sudah jadi ya. Kita propertinya klaster. Kita bangun sendiri dengan IP rumah yang kita desain sendiri, ya, interior yang kita buat sendiri. Nah, itu banyak makan biaya. Jadi memang betul. Kalau yang proyek besar itu butuh dananya sangat banyak. Seperti itu, Bapak. Iya Bun, makanya kan kita kembali berkaca ke apa Bun? Kayak itu salah satu platform nomor 1 di Indonesia Bun. Itu besarnya yang sanggup merangkul pioner 60.000 pioner yang udah melakukan testnet dan mainnet di. Benar. Itu pun kacau. Kenapa? Karena itu tadi Bun, syarat-syarat yang diajukan dari Kodim itu orang itu nggak sanggup memenuhi tadi. Karena termasuk aliran dana platform itu harus jelas, harus dijelaskan dari mana alirannya. Jadi kalau ada aliran sifatnya cuci uang, laundry money, itu otomatis nggak akan diluluskan KYB-nya. Benar. Memang seperti itu, Om Andi ya. Kita membangun 1-2 proyek ini, itu dilihat dari perusahaan tersebut ya, internet banking, rekening korannya ya,
rekening korannya. Kita tidak bisa memasukkan kayak kemarin-kemarin ya, mungkin dulu-dulu ya dengan bank mungkin kita masih bisa, oh iya bilang aja kamu ambil tahan siapa punya rekening yang ada dana sekian banyak yang kita butuhkan. Kita kan cuman mau ini. Kalau dulu-dulu mungkin bisa ya, sekarang tidak bisa. Kenapa? Investor sekarang ini tidak bodoh. Ya, tidak bodoh. Kemarin mungkin masih bisa kita bilang, oh iya kita punya rekening ya, rekening perusahaan sekian, 1 T mungkin ya. Oke, kita bisa bekerja sama dengan pihak bank. Kita kasih dia duit rokok mungkin atau apa ya. Sekarang tidak bisa. Karena investor langsung hubungi, dia hubungi bukan contoh saya di bank ya, saya yang urus itu semua ya, hubungi saya aja, tapi dia tetap hubungi langsung ke atasannya semuanya. Apa benar ini rekeningnya perusahaan saya? Itu loh, sekarang tidak bisa tipu-tipu orang bilangnya, beleng-beleng itu. Begitu Om Andi. Jadi kita hati-hati ya mengenai nah itu kemarin kan Bahaya kan itu. komunitas pioner China. Kenapa mereka punya data GCV kemarin itu sedikit di blockchain? Karena kemarin memang mereka masih terpecah belah, separuh ke itu. Nah, setelah kami bubar dengan Mr. Wodi ya, China itu kembali lagi ke kami. Makanya luar biasa sekarang mereka semua sudah tinggalkan itu. Itu agak takut juga mereka di sana. Seperti itu, bapak-bapak, bunda-bunda. Silakan mungkin ada yang mau. Oke, sedikit saja tambahan. Jadi soal aliran dana yang saya tangkap dari istilah yang disampaikan oleh Pak Saharudin tadi ya. Ya itu penting sih kalau menurut saya. Karena apa? Karena kan di Web2 itu masih rawan banget ya. Rawan banget, kita tahu kayak money laundry atau korupsi dan sebagainya. Karena Picor Team tuh betul-betul menginginkan keamanan bukan hanya untuk Picor Team saja gitu loh. Karena ketika setelah betul-betul disetujui itu sangkut pautnya sama orang banyak gitu kan, sama semua pioner. Jadi ya Picor Team harus betul-betul hati-hati dan memang butuh kejelasan yang secara transparan tuh. Jadi perlu penelitian lebih dalam lagi untuk Picor Team itu tahu aliran dana dan sebagainya gitu. Itu supaya apa? Supaya ketika nanti sebuah platform itu terhubung dan terintegrasi dengan Pi Network, itu betul-betul sudah bisa dipastikan dan siap beroperasi dengan seaman-amannya dan seadil-adilnya. Demi semua pioners juga gitu, demi keamanan proyek Pi Network juga kan. Seperti itu sih kalau menurut yang saya tambahkan. Oke, thank you Bang Adon.